Karis dan Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from the Son, and from the Holy Spirit be with you all wherever you are. The Word of God is still taken from Genesis chapter 1 verse 28. We will read the Word of God. Kita akan baca firman Tuhan masih dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya baca dalam bahasa Inggris juga. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, minggu ini saya ingin melanjutkan lagi ayat yang sama dari Kejadian pasal 1, yaitu ayat yang ke-28. Saya minggu yang lalu berfokus pada satu kalimat awal yang berbunyi Allah memberkati mereka. Sehingga fokus kita minggu lalu berbicara tentang berkat Tuhan yang dihubungkan dengan mandat budaya. Pada minggu ini saya ingin berfokus pada firman Tuhan selanjutnya dengan kata penghubung lalu. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Kalimat yang kedua. Itulah adalah penggalian pengajaran firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Last week we were learn together about one sentence of God's word still from Genesis chapter 1 verse 28, where we were focused on the word of God in one sentence. God blessed them. This time I like to continue to study, to dig the meaning of the word of God by the next sentence. Then God said to them. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Minggu yang lalu temanya yaitu tentang berkat Tuhan dan mandat budaya. Minggu ini temanya yaitu firman Tuhan dan mandat budaya. Minggu lalu saya
fokus pada berkat Tuhan karena kalimatnya memang Tuhan memberkati mereka. Sementara minggu ini berhubungan dengan firman Tuhan karena dikatakan Tuhan berfirman kepada mereka. Maka saya memberi tema firman Tuhan dan mandat budaya. So last week we were focusing on the blessing of God with the culture mandate. So I gave the theme the blessing of God and the culture mandate. So we focus more on the blessing of God and then we see a bit on the culture mandate. Now this time we are focusing on the word of God. So I give the theme today the word of God and culture mandate. We will go deeper later on the culture mandate after we read more. Kita akan fokus lebih banyak lagi tentang mandat budaya itu nanti di dalam bagian-bagian selanjutnya setelah bagian kalimat atau firman Tuhan ini. Firman Tuhan dan mandat budaya. Firman Tuhan dan mandat setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Sekali lagi kita tidak bisa memahami dan mengimplementasikan atau mengaplikasikan mandat budaya sebagai tanggung jawab dan tugas dari manusia sejak Adam dan Hawa sampai kita saat ini tanpa kita lebih memfokus pada pokok tentang berkat Tuhan dan firman Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Di dalam memberikan firman-Nya ini berhubungan dengan mandat budaya, Tuhan tidak langsung memerintah manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam mandat budaya itu sendiri, tetapi dia lebih dahulu memberi berkat dan memberikan firman arahannya. Ini suatu kebijakan dan hikmat yang luar biasa, dan oleh karena itu saya di bawah bimbingan Tuhan tergerak untuk mendalami arti kata berkat Tuhan itu yang kita belajar minggu lalu dan sekarang memfokuskan pada firman Tuhan itu sendiri. Saya sendiri juga terheran-heran cara Tuhan mengatur Nabi Musa menulis firman Tuhan itu begitu dalam, terperinci, alkitabiah dan sorgawi hikmat Tuhan, sehingga tidak mencatat isi mandat budaya itu secara logika manusia begitu saja, tetapi ada makna surgawi yang luar biasa yang saya dapati dan saya ingin sampaikan di tempat ini saat ini. Karena urutannya luar biasa. Tuhan memberi berkat dan Tuhan memberi firman. Baru Tuhan menyampaikan isi mandat budaya itu sendiri. So God led Moses in such heavenly way that surprised I myself in studying this word of God. We see that God start with his blessing and then secondly with his word, and then the content of the command, which is the culture mandate. Very, very deep, and I think that's very amazing to see through this way of God's word. Saya ingin melihat lebih dalam tentang apa maksud Tuhan memberikan kalimat Allah berfirman dan menyatakan isi firman. Seperti minggu yang lalu, saudara, kita belajar bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yaitu manusia, di dalam gambar dan rupanya,
supaya ada relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan Allah sebagai Bapaknya, Tuhan memberkati mereka. Dan saudara pasti masih ingat, Dia memberkati mereka dengan berbagai karunia-karunia surgawi, dengan kemampuan potensi-potensi surgawi, dengan anugerah surgawi, dengan kasih surgawi, dengan hikmat surgawi, dengan damai surgawi, dengan cinta surgawi, sekaligus menunjukkan kehadirannya tatkala Dia memberkati manusia. Sebelum Dia memberikan culture mandate atau mandat budaya atau perintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di bumi. Setelah Dia memberkati mereka dengan berbagai kemampuan-kemampuan surgawi, karunia-karunia surgawi itu, dan kekuatan-kekuatan surgawi itu, lalu Dia berkata, God blessed them and God said to them, He blessed them with all heavenly virtues and grace and gifts and all the heavenly abilities that they can do the work as the ambassadors of Him in running and ruling, organizing, managing the earth that He has made. He blessed them and He said to them. Dia memberkati mereka dan Dia berkata, Dia berfirman kepada mereka. Saudara masih ingat, Dia adalah orang yang sama, oknum yang sama, yaitu Allah yang sama. Elohim. Dalam bahasa Inggris juga tidak diterjemahkan seperti dalam bahasa asli, karena bahasa Inggris dia bilang God. Bahasa Indonesia juga sama, dia katakan di sana Allah. Tapi tidak jelas seperti dalam bahasa asli, dikatakan di sana nama Allah itu adalah Elohim. Dan saudara yang selalu mengikuti pengajaran khotbah saya dan renungan saya pasti masih ingat apa yang sudah kita belajar bersama. Nama Elohim adalah nama Allah pencipta sekaligus Allah yang esa, tetapi sekaligus ada makna jamak di dalam. If you follow my teaching in this is the same God, but the name of God in English is only God. In Indonesia I say Allah, but actually in Hebrew, in the original, it uses the word Elohim. That means one God, but at the same time, that one God has a plural meaning in it because of the suffix im. Suffix im atau akhiran im itu menunjukkan bahwa Allah yang satu itu terdapat tiga pribadi atau pribadi yang jamak, lebih dari satu. Dan kita sudah belajar yang dimaksud dengan Allah yang satu dengan jamak itu ada Bapa, ada Roh Kudus yang melayang-layang, dan ada firman yang Allah sampaikan. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka di sini kita melihat bahwa Allah Tritunggal itulah yang memberkati mereka dengan berkat-berkat surgawi untuk menyiapkan mereka bisa menjalankan culture mandate, tanggung jawab budaya. Dia juga sekarang Allah Tritunggal yang sama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita sembah itu juga sekarang yang berfirman kepada Adam dan Hawa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan mandat budaya yang Tuhan kasih. So God as our triune God Himself is the one who now says to Adam and Eve to fulfill the work
in culture mandate to do the responsible the task to fill the earth, to be multiply, to be fruitful, to rule the earth, to have dominion over everything. So God himself is the one who give this order, is the one who give this command, is the one who give this culture mandate. Tuhan Allah Tritunggal sendiri yang memberikan perintah ini, mandat budaya ini, arahan ini, supaya manusia dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak Allah, sekaligus menikmati semua karya penciptaan Tuhan, sekaligus dihiburkan, dikuatkan, dan sekaligus mendapat kebahagiaan di bumi saat belum jatuh dalam dosa. Allah yang sama, yaitu Elohim ini, berfirman kepada mereka. Saudara masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang kalimat, tata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa saja. Dalam kalimat itu selalu terdiri dari paling sedikit 3 poin penting, yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Last week we will also learn about this same thing. In one sentence you have the subject, predicate, and object. Sekarang kita melihat ada subjek yaitu Tuhan, ada predikat yaitu berfirman, dan ada objek yaitu manusia, tidak lain Adam dan Hawa. Kenapa saya ingin melihat begini lagi? Karena dengan melihat begini saudara lihat bahwa yang bereaksi, yang bertindak itu bukan manusia, Tuhan. Tuhan yang memberkati, sekarang Tuhan juga yang berfirman. Manusia ini masih diam saja. Manusia belum beraksi. Nanti sebentar setelah itu dalam culture mandate baru ada aksi dari manusia. Jadi kita belajar saudara bahwa Tuhan ini selalu bertindak dahulu, baru manusia diminta untuk bertindak. Ini adalah berita sukacita, inilah seperti Injil. Injil adalah berita di mana Tuhan membuat yang baik bagi kita. Tuhan bertindak dalam menciptakan, Tuhan bertindak dalam memberkati, Tuhan bertindak dalam berfirman, baru dia meminta manusia untuk bertindak. Jadi Tuhan act dahulu, Tuhan bereaksi dahulu, Tuhan berinisiatif dahulu. Ini luar biasa Tuhan kita. So you see, our God is so amazing that He first do the action. He creates, He blessed, now He said. Dia ciptakan, dia berkati, lalu dia berkata. Dia. Subjeknya dia. Baru manusia. Nah manusia itu punya tindakan yaitu melaksanakan apa yang dia katakan. Dengan menggunakan talenta, kemampuan, potensi-potensi yang Tuhan berikan dari berkat itu. Dari hasil ciptaan itu. Jadi manusia adalah buatan Tuhan, hasil ciptaan Tuhan yang diminta untuk melaksanakan perintah Tuhan setelah Tuhan menyiapkan manusia dengan semua kemampuan-kemampuan. Bagaimana Tuhan menyiapkan semua kemampuan itu dengan waktu Dia menciptakan mereka. Bagaimana Tuhan menciptakan kemampuan-kemampuan itu dengan memberkati mereka. Bagaimana Tuhan menciptakan kemampuan-kemampuan itu dengan berfirman. Firman adalah merupakan arahan. Firman adalah direction. Firman adalah bimbingan. Firman adalah tuntunan. Firman adalah rencana. Firman adalah guidance. Jadi manusia tidak bisa buat sesuatu tanpa karya Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa arahan Tuhan dari firman-Nya. Saya belajar dari situ. Bagaimana Tuhan ini begitu berhikmat sekali.
We have a wise God that organizing, directs, leads men in such a way that man can do the things according to his will. Jadi manusia itu diminta untuk mengisi, melaksanakan mandat budaya itu sesuai dengan strategi Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan plan dari Tuhan. Jadi manusia ini tidak bisa hantam-hantam saja, buat-buat saja, action saja, melaksanakan dan mengisi mandat budaya itu sembrono. Tidak. Di sini kita melihat betapa Tuhan kita itu sangat logis, betapa Tuhan kita itu sangat bijak, betapa Tuhan kita itu betul-betul tidak asal-asal action, betapa Tuhan kita itu bekerja dengan rencana yang bagus, betapa Tuhan itu punya target, betapa Tuhan itu mau mencapai kesuksesan dengan rencana yang baik dan tidak wasting. Tuhan kita tidak membuang waktu, membuang pikiran, membuang tenaga. Semua teratur secara rapi dan ini harus kita belajar. Sebagai bendahara, sebagai duta yang bertanggung jawab. Makanya saudara, sebelum kita membuat action dalam mandat budaya, kita harus melihat cara Tuhan. We must understand the way God organized the life. He organized in such a way, proper way, plan way, wise way, without wasting. Jadi saudara, kalau kita belajar tentang wasting, kita belajar tentang pemborosan, sebenarnya masalah manajemen, sistem manajemen yang ada di rumah tangga, di gereja, di pemerintah, di organisasi, apa saja yang kita buat termasuk di bisnis. Kalau kita bicara tentang manajemen, ini dasarnya di sini. Tuhan itu adalah the ultimate awesome manager. Tuhan itu adalah manajer yang super duper luar biasa. Jadi sebenarnya dengan melihat cara Tuhan bekerja di sini, kita bisa belajar sistem manajemen yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak buat-buat sembarangan saja, tidak memerintah sembarangan saja, tetapi Dia tatkala menyuruh manusia untuk melaksanakan culture mandat budaya ini sudah teratur dengan rapi. Dan saudara nanti akan belajar lebih dalam bersama saya, kita sama-sama belajar. Tatkala Dia mengatur culture mandat, ada 5 poin dalam beranak cucu, bertambah banyak, mengisi bumi, mengatur ikan-ikan di laut dan seluruh bumi ini. Itu ada terperinci sekali, itu ada maksud, dan kita akan belajar lebih dalam lagi di minggu depan. Sekarang saya hanya mau berbicara tentang firman-Nya dan plan-Nya dan wisdom-Nya dan kasih-Nya dan pikirannya dan hikmat Tuhan dalam hubungan dengan firman Tuhan ini. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana Tuhan kita itu bekerja. Bagaimana Tuhan kita itu berencana dan memerintah kita. Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan yang beraksi untuk mengatakan hatinya. Tatkala dikatakan Tuhan berfirman kepada mereka, berarti Tuhan itu mau nyatakan hatinya, keinginannya, kemauannya, rencananya, programnya, targetnya, tujuannya, supaya tujuan Tuhan itu berhasil. Inilah manajemen surgawi, saudara. Saudara mau berhasil di dalam culture mandate nanti, dalam bisnis, dalam mencari hidup, dalam organisasi rumah tangga, gereja, pemerintah, dan apa semua, keberhasilan itu hanya bisa terjadi berhasil dengan cara seperti Tuhan buat. Yaitu selalu ada target. Dan target Tuhan itu Dia sampaikan lewat firman-Nya. Maka saudara, untuk mengerti target Tuhan, untuk bisa memenuhi mandat budaya, kita harus dengar firman-Nya. Maka Dia katakan Tuhan Elohim berfirman
kepada mereka. Kata firman saya gali, saudara, dan saya temukan yang dimaksud dengan firman itu tidak lain adalah kata dari Tuhan yang bersifat powerful, yang bersifat terang, yang bersifat jelas, yang kekal. Itulah firman Tuhan. Beda dengan firman kita. Beda dengan kata-kata kita. Firman adalah kata-kata. Firman itu berisi perintah, berisi statement, berisi arahan, berisi peringatan. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur pasal 119, itu saudara bisa lihat begitu banyak arti dari firman. Dia berbicara tentang titah Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan, peringatan Tuhan. Semua yang keluar dari mulut Tuhan lewat nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itulah firman Tuhan. Dan itu selalu berhubungan dengan kehidupan kita untuk mengenal siapa Dia. Dan itu ada hubungannya dengan iman kita. Itu ada hubungannya dengan kehidupan berelasi dengan Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti Tuhan. Kita tidak bisa mengerti sifat-sifatnya. Dan kita tidak bisa beraksi sesuai dengan maunya sebagai anak Tuhan. So you need the word of God in order to understand God Himself, His characters, His love and care and attention and plan and goals and targets and future plan of Him. So we can understand many things of God and His action, of past, of present, and of future action of God. Dari firman Tuhan kita bisa mengerti Tuhan itu dengan segala macam karakternya, sifatnya, janjinya, kasihnya, rencananya, tindakannya yang sudah Dia buat, sedang Dia buat, dan akan Dia buat. Makanya saudara, karena firman Tuhan itu penting, maka Mazmur, dalam Mazmur 119 itu berbicara banyak. Ada ratusan ayat dalam Mazmur 119 itu berbicara fokus hanya kepada firman Tuhan saja. 176 ayat. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa lihat di sana bagaimana ayat per ayat berbicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu digunakan dengan beberapa kata sinonim yang arahnya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sama dengan titah Tuhan, sama dengan ketetapan Tuhan, sama dengan perintah Tuhan, sama dengan hukum Tuhan, sama dengan jalan-jalan Tuhan, sama dengan aturan-aturan Tuhan, sama dengan janji Tuhan. Semua di dalam Mazmur 119 itu selalu berbicara tentang firman Tuhan yang menunjukkan kasihnya, menunjukkan care-nya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan rencananya, menunjukkan janjinya. Makanya sebelum manusia melaksanakan mandat budaya, Tuhan lebih dahulu berkata, Tuhan berfirman kepada mereka. Supaya tatkala manusia melaksanakan mandat budaya, dia harus kembali kepada firman. Man in doing the culture mandate, they are to go back to the word of God. Because the word of God is the guide to guide them to fulfill the culture mandate. Saudara dan saya tidak bisa melaksanakan mandat budaya tanpa firman Tuhan. Maka harus selalu kembali ke firman Tuhan untuk memenuhi, melaksanakan mandat budaya yang Tuhan berikan. Untuk melaksanakan tanggung jawab hidup yang Tuhan berikan. Baik dalam rumah, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, ekonomi, bisnis. Segala macam aspek kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya bisa jalankan itu dengan baik, sesuai dengan maunya Tuhan, targetnya Tuhan, tujuannya Tuhan.
kalau kita back to the word of God. Hanya kalau kita kembali ke firman Tuhan. Dan kita harus sadari juga selain firman Tuhan ini sangat penting, firman Tuhan ini juga sangat powerful. The word of God has power as well as authority. Firman Tuhan selain dia penting untuk manusia, untuk hidup menjalankan mandat budaya itu, firman Tuhan ini adalah sangat berkuasa dan punya authority untuk manusia. Nah, saya ingin menggali di situ. Apa itu kuasa firman Tuhan? Saudara kalau lihat kembali di pasal 1 dari kitab Kejadian, saudara bisa belajar bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu, dia ciptakan dengan berfirman. Dan saya ingin membuka pasal 1 dari ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang jadi hanya dengan firman Tuhan. Inilah firman yang berkuasa. Makanya saudara, sebelum kita jalankan culture mandate, sebelum kita menjalankan mandat budaya, kita harus mengerti bahwa mandat budaya ini dari firman yang berkuasa dan yang hanya katakan dan jadilah terang. Maka tatkala kita menjalankan culture mandate dengan firman Tuhan, maka kita dapat mencapai tujuan culture mandate itu karena kita jalankan dengan powerful word of God. Karena kita jalankan dengan firman Tuhan yang berkuasa. Maka firman Tuhan yang berkuasa itu akan menjadi penuh kuasa atas kita, akan menjadi full authority, berkuasa ke atas kita. Selain firman itu punya kuasa, juga berkuasa atas kita. Supaya kita bisa menjalankan mandat budaya dengan baik, kita kembali ke Alkitab. Karena firman yang sama dari Allah yang dikatakan kepada manusia, firman yang sama itu tatkala katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Wow. Bukankah ini luar biasa? Makanya saudara, saya belum mau menggali lebih dalam tentang isi culture mandate tanpa kita sendiri mengerti sumber isi culture mandate itu. Sumber culture mandate itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan saja penting atau maha penting, tapi firman Tuhan itu sangat powerful, tetapi juga sangat berkuasa. Firman Tuhan itu sangat berkuasa dan berkuasa atas kita juga. Supaya kita bisa memahami bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas kita, kita harus lihat bahwa memang firman Tuhan itu punya kuasa. Bagaimana? Contohnya Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Cakrawala jadi karena firman yang berkuasa. Dia hanya bilang saja. Firman Tuhan yang berkuasa ini berkata kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan yang berkuasa yang katakan jadilah terang, jadilah cakrawala, inilah yang berkata kepada Adam dan semua turunan saudara saya sekarang belajar ini. Jadi saya mau supaya kita jangan main-main dengan firman Tuhan yang berkuasa, yang powerful dan punya authority dan punya kuasa atas kita. Dengan menyadari bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, maka kita bisa menaruh diri kita di bawah firman. Dengan melihat bahwa firman Tuhan punya kuasa, baru kita bisa siap menjalankan culture mandate. Dengan melihat bahwa firman Tuhan punya kuasa, baru kita bisa menjalankan aktivitas kita menurut apa yang firman jalankan. Karena firman berkuasa. Jika tidak, saudara dan saya akan jalankan culture mandate karena harus. Itu bukan maksud. That is not what God wants. God say and give the culture mandate not for the sake of doing the culture mandate, but the culture mandate should be done because you listen to the powerful authority of the word of God. Maka hanya bisa kita memahami dan melaksanakan culture mandate dengan luar biasa
Karena kita menghormati firman yang berkuasa. Dan tatkala kita menghormati firman yang berkuasa, kita juga menghormati Tuhan Allah sendiri. Menurut saya itu luar biasa. Hanya tatkala saudara dan saya belajar, tatkala Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah terang. Tatkala Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Tatkala Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, jadilah tunas-tunas muda. Ayat yang ke-14, tatkala Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, jadi benda-benda penerang yang ada di langit itu. Tatkala Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, jadi. Tatkala Tuhan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyak serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak, jadi. Tatkala Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, jadi. Tuhan berfirman, jadi. Semua langit dan bumi ini jadi karena firman. Ini saudara, luar biasa. Makanya hanya saya mau kali kata Tuhan berfirman. Sudah kita tahu Tuhan itu Allah Elohim, Allah Tritunggal. Sekarang Allah Tritunggal itu berfirman. Kata berfirman itu powerful. Kata berfirman berkuasa. Kata berfirman ini luar biasa. Makanya saudara, kita tidak boleh menganggap enteng firman Tuhan. Bayangkan saja. Tuhan bilang terang jadi. Tuhan bilang cakrawala jadi. Tuhan bilang tumbuh-tumbuhan jadi. Tuhan bilang binatang-binatang jadi. Tuhan bilang semua galaksi-galaksi yang saudara sendiri kita juga belum paham secara 100%. Itu semua jadi. Hanya mempelajari tumbuh-tumbuhan saja kita sudah sulit. Apalagi bicara tentang galaksi semua. Itu sulit. Itu makanya sangat powerful kalau kita bicara tentang hasil karya Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman saja. Saudara, this is so amazing, wonderful, indescribable action of God. Ini tindakan Tuhan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Saya sendiri tatkala bicara begini, saya begitu exciting dan saya sendiri tidak tahu mau bicara bagaimana dan apa waktu cukup untuk kita mau bicara tentang kuasa firman Tuhan ini. Hanya saya bisa baca saja dan saudara juga. Untuk bisa memahami lebih dalam, saudara harus bisa imajinasikan dan pertimbangkan dan renungkan. The power of the word of God. Harus renungkan kuat kuasanya firman Tuhan itu. Dan kalau saudara bisa pegang ini, saudara, harusnya iman saudara dan saya ini terguncang. Your faith must be shaken, grow, increase, and you become brave and powerful as well. If you understand this powerful word of God. Saudara, saya hanya bicara kata powerful of word of God saja. Ini kita bisa bicara jam-jam. Kita bisa berbicara sekian hari dan minggu dan tahun hanya tentang the power of the word of God. Bicara tentang kuat kuasa Tuhan. Berbicara tentang kuat kuasa Tuhan ini bisa kita hubungkan dengan jiwa kita. Bisa kita hubungkan dengan keberanian kita. Bisa kita hubungkan dengan otak kita. Bisa kita hubungkan dengan ekonomi kita. Bisa kita hubungkan dengan jiwa dan mental kita. Bisa kita hubungkan dengan politik. Kita bisa hubungkan dengan kehidupan segala macam. Makanya itu mandat budaya itu ada hubungannya dengan firman ini. Tidak bisa kita bicara tentang mandat budaya tanpa kita lihat the power of the word of God. Mengapa orang menjadi takut? Mengapa orang menjadi gagal? Mengapa orang menjadi putus asa? Mengapa orang bisa membunuh diri? Mengapa orang tidak bisa menjalankan mandat budaya dalam kehidupan sehari-hari dan tugasnya tidak bisa dijalankan dengan baik dan tidak bisa sukses? Karena dia tidak mengerti the power of the word of God. Karena dia tidak mengerti kuat kuasanya firman Tuhan itu.
Jika saudara bersama dengan saya hari ini, dan saudara mengerti the power of the word of God, it will move you. It will bring you. It will bring you up. It will give you energy. It will give you power to do the culture mandate. Firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kalau saudara bersama dengan saya, saudara akan digerakkan, saudara akan diangkat, saudara akan didorong, saudara akan bertumbuh untuk siap jalankan mandat budaya. Tatkala saudara mendengar tentang kuat kuasa firman Tuhan, you will go and do all kind of work and can solve all kind of problems of your life just because you understand the power of the word of God. Kalau saudara dan saya mengerti akan kuat kuasa firman Tuhan ini, melihat tentang apa yang saya baca tadi dalam kitab Kejadian pasal 1 dengan firman Tuhan, Tuhan berfirman, maka saudara akan maju dengan kuat dan berani. Iman akan kuat dan berani, mental akan kuat dan berani, jiwa akan kuat dan berani untuk beraksi. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa menyelesaikannya karena mengerti dan berjalan dengan firman Tuhan itu yang punya kuat kuasa. Dan kita akan sukses dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang powerful dan yang berkuasa atas kehidupan kita itu sangat penting untuk kita renungkan. Sangat penting untuk Adam dan Hawa. Sangat penting untuk seluruh turunan Adam dan Hawa, termasuk saudara dan saya. Di dalam mengisi dan memenuhi dan melaksanakan mandat budaya yang Tuhan berikan. We can only fulfill the culture mandate that God gives to Adam and Eve and all human beings by listen and understand the word of God. Because the word of God is actually God himself. And that's why in John chapter 1 it says, in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word is God. Makanya saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan tidak lain adalah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 14 dari kitab Yohanes bahwa firman itu adalah menjadi manusia, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman yang powerful ini adalah Allah sendiri, dan firman yang powerful yang adalah Allah itu dikatakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah putra Allah. Jadi saudara, di dalam Allah sebagai Allah yang ada 3 pribadi, ada Bapa, ada Putra, atau ada Anak Allah. Di sini Tuhan Allah berfirman, dan berfirman itu dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, tatkala manusia diminta untuk melaksanakan tugas harus kembali kepada firman. Nah, tatkala Tuhan Yesus sudah datang untuk mengangkat kita kembali sebagai ciptaan yang baru, Dia mau supaya kita mendengar firman-Nya. Makanya dia katakan dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Dia juga katakan dalam Roma pasal 10 dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat yang ke-17 dari Roma. Maka firman dari Tuhan Yesus itu adalah kekal dan menolong mengangkat iman kita. Oleh karena itu kita membutuhkan firman. Kita membutuhkan firman untuk menjadi anak-anak Allah yang dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dalam mandat budaya itu. Dan syukur ada firman Tuhan dari perjanjian lama, dan ada firman Tuhan dari perjanjian baru yang diberikan lewat nabi-nabi.
dan diberikan lewat rasul-rasul yang Tuhan Yesus katakan bahwa itu berbicara tentang diri kita, dia. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka saudara, kita diminta untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus yang adalah firman. Di dalam dia kita mendapati akan kuasa Tuhan dan kita diberikan kuasa untuk bisa jalankan mandat budaya kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan firman-Nya. Kita bersyukur Tuhan memberikan perjanjian lama, perjanjian baru. Kita bersyukur untuk para nabi-nabi yang memberitakan firman, para rasul-rasul yang memberitakan firman, untuk Roh Kudus yang telah datang dan mengatur, mengarahkan nabi-nabi untuk menyampaikan firman, tapi juga untuk Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, yang dalamnya kita dapat keselamatan. Tuhan berfirman kepada mereka. Firman Tuhan sangat penting. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan menguasai kita. Firman Tuhan itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Firman Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan itu datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu berhubungan dengan Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk bisa menjalankan mandat budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. We need the word of God. That's why God says to the man to give his word. That's why we must listen, obey, consider, ponder the word of God that God has given. Kita butuh firman Tuhan untuk jalankan mandat budaya. Amin.